الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لا نبي بعده. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para mu'takif yang sedang beritikaf pada sore ini. Karena itikaf itu diam sejenak, berhenti sejenak. Kita kadang melakukan iktikaf setiap maghrib. Barang siapa yang iktikaf setelah maghrib sampai isya, maka dia seperti melaksanakan sholat nggak berhenti. Itu di luar bulan Ramadan. Jadi yang niat tinggal di masjid sebentar, ada niatnya iktikaf, itu iktikaf namanya. Kita bersyukur berada di dalam takdir ini, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ketua DKM serta para pengurus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang saleh dan ibu-ibu yang salihah. Kita dipilih berada di dalam kajian kemuliaan Ramadan pada saat saudara-saudara kita ada yang sakit, ada yang berkalang tanah. Kita sedang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iktikaf itu ibaratnya kalau kita sedang mengadakan perjalanan, itu halte, pemberhentian sejenak. Iktikaf dalam kehidupan kita membutuhkan halte kehidupan. Itu namanya iktikaf, halte. Kita perlu beristirahat sejenak karena kita butuh halte di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Itulah iktikaf. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iktikaf ini ada di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-187. Kata iktikaf ini. Dan iktikaf ini merupakan halte di dalam kehidupan ini. Kalau kita melihat kata iktikaf ini di bulan Ramadan, itu menunjukkan isyarat di sana adanya halte itu. Namun ketika kita melihat konsideran tentang iktikaf itu adalah berada di dalam ayat yang menunjukkan keberhasilan di bulan Ramadan. Keberhasilan di bulan Ramadan. Karena keberhasilan di bulan Ramadan ini ada 3, yaitu pada surat Al-Baqarah 186, itu karena berhasil tirakat qalbu, dia menjadi ahli ibadah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ila akhir. Lalu keberhasilan tirakat lisan, nah itu berada di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Lalu keberhasilan tirakat jasadi itu adalah pada ayat 188 surat Al-Baqarah. Jadi ada 3 keberhasilan orang melaksanakan saum. Kalau tidak, saumnya tinggal ju'i wal atas, tinggal lapar dan dahaganya saja. 3 parameter keberhasilan itu hendaknya terus dievaluasi dan dicapai. Mari kita bersama-sama meminta tolong kepada Allah, karena kita akan membahas tentang tanda-tanda keberhasilan di dalam bulan Ramadan. Ini salah satunya adalah tirakat lisan pada ayat 187 ini. Mari kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan karamah, kemuliaan dari kitabullah. Kita membersihkan kalbu agar dimasukkan pemahaman iktikaf ini ke dalam dada, yang kita mengambilnya dari literasi kitabullah, dan kitabullah itu tempatnya di dalam dada. Mari kita minta ampun, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,
أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله يا الله يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا ذو الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa agar Quran, ayat-ayat Quran yang kita baca pada sore ini masuk ke kolbu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena kolbu ini sudah kita bersihkan dengan istighfar. Maka pada standar keberhasilan kedua dari orang yang ibadah saum itu adalah lisannya terjaga dan memiliki kehebatan di dalam membangun hubungan harmonis dengan pasangannya. Maka pada surat Al-Baqarah ayat ke-187 disebutkan uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam hari di bulan Ramadan itu untuk bercumbu rayu dengan pasangan kalian. Buat kemesraan-kemesraan, buat cumbu rayu. Lisannya yang bagus-bagus, sanjung-sanjung pasangan kalian. Itu perintah Allah sebagai tanda keberhasilan tirakat puasa lisan kita. Jadi lisan yang kasar dibersihkan. Ujian pertama itu adalah kepada pasangan, karena dia pasangan kita ini sudah dipilih Allah mendampingi kita 24 jam, tahu aslinya kita. Maka uji coba kepada pasangan, asli tidak kita ini sudah memperbaiki lisan. Kalau menurut zaman bicara di dalam public speaking, bicara di depan umum, mungkin bisa dipoles-poles dengan memilih diksi, memilih intonasi, memilih puisi. Tapi kalau dengan istri atau suami dengan istri, istri dengan suami itu kelihatan aslinya, karena sudah puluhan tahun.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tirakat yang kedua yang berhasil di bulan Ramadan adalah tirakat lisan. Maka nanti hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nanti kalian itu punya istri yang menjaga aib karena lisannya terjaga, punya suami yang menjaga aib karena lisannya terjaga. Itu sukses Ramadannya. Tidak hanya lapar dan haus dan dahaga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tubashirunna wa antum akifuna fil masajid. Tapi jangan bercumbu rayu. Kalian tubashiru itu melakukan cumbu rayu yang kelas berat. Sampai kalian melakukan kumpul dengan pasangan kalian, berhubungan dengan pasangan kalian, itu jangan lagi itikaf gitu. Jadi itikaf ini adalah isyarat yang disampaikan Allah di dalam surat Al-Baqarah 187, bahwa di waktu saum, di waktu tirakat lisan, di waktu training itu ada itikaf. Ini awal mulanya. Tapi kalian jangan bercumbu rayu pada saat itikaf, karena nanti istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dicontohkan itikaf, sahabiah juga itikaf. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka i'tikaf ini kemudian tersirat di dalam surat Al-Baqarah 187, dia berada di bulan Ramadan khususnya. Ada i'tikaf di sana. Karena tanda keberhasilannya tidak melakukan rafaf, tidak melakukan tubashiruhunna di dalam masjid. Tidak melakukan kumpul dengan pasangan di dalam masjid. Jadi jangan dicampuri. Berasal dari akafa yakifu ukufan. Itu nanti kalau digabung dengan al-amr menjadi dia menetapi sebuah tempat. Lalu kemudian ada kata i'tikafa. Ada i'tikaf yang kemudian kita pahami itu artinya tetap tinggal atau diam di masjid. Jadi i'tikaf di mall bisa tidak? I'tikaf di ruang kerja bisa tidak? I'tikaf di kamar tidur bisa tidak? I'tikaf yang diisyaratkan di dalam surat Al-Baqarah 187 di dalam keberhasilan orang mendapatkan Ramadan itu di masjid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal Islam ini melarang orang untuk menjadi rahib. Orang itu dilarang tinggal di masjid lama-lama, itu dilarang. Karena Islam itu tidak mengajarkan kerahiban. Akan tetapi orang-orang terdahulu itu dalam mencari ridho Allah, ada yang kemudian berlama-lama tinggal di masjid. Jadi Islam melarang itu. Suatu hari kemudian Fudail bin Iyad menangis di waktu-waktu produktif, dilempar surat sama Umar. Fudail, debu-debu jihad itu lebih bermakna daripada tangisan tetesan air matamu. Itu pelajaran asli Islam tuh. Karena masjid itu bukan untuk melatih orang jadi rahib. Masjid itu melatih orang jadi pemberani, ahlul jihad. Maka orang-orang terdahulu thumma qaffayna ala atharihim bi rasulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahu al-Injil. Kemudian rasul-rasul itu diikuti oleh rasul-rasul berikutnya. Jadi ini ceritanya pada ayat ke-26 itu bercerita tentang Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Surat Al-Hadid ini pada ayat yang ke-27 itu menceritakan kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh itu dilanjutkan dengan nabi-nabi berikutnya. Nah, Nabi Isa yang mengikuti itu kemudian membawa Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'u ra'fatan wa rahmah. Maka Injil itu turunnya kepada orang-orang yang sudah punya pengalaman jabatan, anak-anak raja, sudah berperadaban. Sehingga Injil itu membahas banyak tentang budi pekerti. Orang-orang yang mengikuti Injil itu nanti dapat ilmu ra'fatan wa rahmatan. Orangnya lembut dan punya rahmat.
Kalau Taurat itu turun kepada orang-orang yang sedang dijajah, mentalnya mental orang jajahan, malas, culas, tidak tahu terima kasih, pengkhianat. Itu namanya Taurat. Nah, Taurat dan Injil itu sudah ada di Kitabullah Al-Qur'anul Karim. Maka bersyukur kita sudah dapat ilmu Injil dan ilmu Taurat dan kitab-kitab sebelumnya karena ada di sini. Bersyukur kita. Jadi kita bisa memimpin rakyat yang pengalaman dijajah dan rakyat yang sudah punya peradaban. Makanya sahabat-sahabat Rasulullah yang budak-budak itu begitu tadabbur belajar Al-Quran, jadi memiliki ilmu kenegarawanan karena tadabbur Quran. Maka di antara pengikutnya Nabi Musa itu ada yang nambah-nambahin untuk ibadah warahbaniyatan, yaitu ibadah rohbaniyah. Apa rohbaniyah itu? Menjauhi dunia, masuk ke tempat peribadatan, bahkan ada yang tidak menikah. Pokoknya ingin melakukan tindakan-tindakan kerahiban. Itu apa yang kemudian tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka juga mengatakan illabtigha ridwanillah, saya ini melakukan kerahiban ingin dapat ridho Allah. Maka nanti di dalam Al-Quranul Karim itu amal soleh ada yang diridhoi, ada yang nggak diridhoi. Jadi pada surat Al-Hadid ayat yang ke-27 itu, dan mereka mengadakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkan pada mereka, tetapi mereka sendiri yang mengadakan-adakannya untuk mencari ridho Allah. Lalu mereka tidak melakukan seperti yang diatur dalam agama, karena agamanya Nabi Isa itu adalah Islam. Semua nabi itu Islam. Nanti dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat ke-84, dijelaskan semua tentang nabi-nabi itu Islam. Cuma ghazwul fikr, serangan pemikiran kepada umat Islam. Umat Islam ini hanya karena nabinya Muhammad SAW. Tapi kalau Yahudi, Nasrani itu bukan Islam, nabinya adalah Nabi Isa dan Nabi Musa. Itu pembohongan yang luar biasa, namanya ghazwul fikr. Sehingga kita ragu tentang belajar Quran jadi dongeng Taurat dan Injil di sini. Maka walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Sesungguhnya dalam Quran itu ada peta jalan dari berbagai tamsil, berbagai nabi. Tapi kalau pekerjaannya dibuat jidal, dibuat debat, nanti tidak dapat hidayah. Itu surat kebangkitan namanya. Membangkitkan umat namanya surat Al-Kahfi. Ayat yang ke-58. Di situ disebutkan gitu. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Di Quran itu sudah diajarkan menghadapi problematika berbagai masalah kehidupan, hukum, pertahanan, keamanan, politik, ekonomi, sosial, budaya, diajarkan di sini. Kenapa kita kemudian tidak mengerti? Karena kita mungkin mengada-ngadakan tanpa melakukan pendalaman. Maka mereka mengakui mencari ridho Allah. Maka di dalam surat 46, surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, di situ disebutkan doa orang yang matang, mature di dalam Islam. Apa doanya itu? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan faradahu. Nah ini dia. Di antara orang-orang yang matang itu, ketika dia sudah mengerti akil balik dan nanti dia pada usia 40, dia mesti sudah mahir doa ini, kata Allah. Itu dalam surat 46 ayat 15 surat Al-Ahqaf. Doanya itu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, ajarkan kepadaku cara bersyukur atas nikmat-nikmat yang kau sentuhkan kepadaku. Mata, diberi titipan mata, beri titipan telinga, beri titipan pembuluh-pembuluh otak supaya enggak pecah, tidak stroke, pembuluh-pembuluh darah, jantung, ginjal, udah dikasih titipan. Ajarkan ya Allah cara bersyukur ini. Lalu kepada walidai, kepada kedua orang tuaku, ajarkan aku cara bersyukur ya Allah. Lalu ajarkan aku cara kemudian beramal soleh
yang engkau ridhoi. Jadi orang-orang yang melakukan kerahiban itu ingin mendapatkan ridha Allah, tapi salah dia. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seharusnya masjid itu bukan mencetak rahib, tapi mencetak pemberani, bukan orang yang lari dari masalah kehidupan. Udahlah, jangan kotor-kotor urusan dunia, bukan begitu. Masjid itu tugasnya mencetak para pemberani. Surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Masjid itu tugasnya adalah pemakmur-pemakmurnya itu adalah orang yang beriman pada Allah. Jadi membuat orang itu beriman pada Allah dan hari akhir banyak. Lalu mendirikan sholat. Jadi masjid itu tugasnya menambah shaf. Banyak orang mengerti sholat berjamaah keutamaannya dan sholat khusyuknya itu tugas masjid. Lalu kemudian waz-zakah wa ataz zakah. Masjid itu tugasnya membuat orang mengerti tentang zakat. Untuk apa diselesaikan masalah zakat ini? Dengan jurisprudensi aturan hukum surat At-Taubah ayat 60. Untuk fakir, miskin, amil, mu'allaf. Kemudian untuk sistem fi sabilillah, fi ibnus sabil, fil gharimin, fil riqab. Mestinya kalau zakat menggunakan ini, tidak ada orang Islam yang punya hutang, tidak ada orang Islam yang bangkrut, tapi kita meninggalkan kitabullah. Maka karena mengerti seperti itu, masjid itu menghasilkan orang yang berani, bukan orang yang kemudian takut ditekan orang. Kamu harus ngomong begini, kamu harus ngomong begini. Tidak, saya katakan yang sebenarnya. Saya tidak menyebutkan nama orang, tidak menjelekkan, tapi Islam harus begini. Kalau tidak, nanti menghasilkan orang-orang yang berceramah tapi takut kepada selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Masjid itu menghasilkan pemberani, tapi bukan orang yang ketus, yang lisannya kasar, karena sudah tirakat Ramadan, yaitu memilih kata-kata yang tadi lembut. Lalu kenapa kemudian orang berlomba-lomba untuk iktikaf pada saat tersirat ada kata iktikaf di bulan Ramadan pada surat Al-Baqarah 187? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan contoh sedemikian rupa di bulan Ramadan? Nanti ada kita ceritakan tentang Rasulullah pernah tidak iktikaf. Bayangkan, kemenangan jihad Islam itu banyak terjadi di bulan Ramadan. Ramadan itu syahrul jihad, harus ada hasilnya. Maka perang Badar terjadi di bulan Ramadan, yang menang itu jumlah sedikit mengalahkan ribuan. Perang Khandaq di bulan Ramadan. Perang yang melawan Romawi yang menakutkan itu dari Rajab sampai 26 Ramadan. 26 Ramadan kan masanya iktikaf. Lihat sejarah saudara-saudara. Islam itu kafah. Dia melatih bagaimana bagaimana taat takarrub kepada Allah. Dia juga melatih bagaimana kehebatan pemimpin dan kehebatan para panglima. Kafah. Maka kenapa orang mau iktikaf pas di bulan Ramadan berburu itu? Karena pada surat Al-Baqarah yang bercerita tentang saum itu, pada ayat yang ke-185 ada sebuah rahasia. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر. Bulan Ramadan itu adalah di dalamnya diturunkan, disebutkan permulaan karena awal turunnya. Tapi bulan Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran. Ada yang menyebutkannya dahulu karena turunnya pertama kali di langit yang dekat dengan kita. Ada yang memahaminya turunnya Al-Quran ke dalam dada-dada orang itu. Ada yang memahaminya begitu. Sebagaimana Jumtu surat Al-Qiyamah ayat 17. Surat Al-Qiyamah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kamilah Allah yang akan memahamkan Quran ke dada-dada mereka. Hei Nur Zaman penceramah, jangan kau ambil alih ini urusan Allah. Kalau bedah buku, bedah literasi, itu mungkin karena kita piawai narasumbernya. Tapi kalau sudah tadabbur, jangan diambil alih kata Allah.
Jangan diambil alih nur zaman. Kau jangan sok-sok hebat jadi penceramah. Itu kalau sudah turunnya Al-Quran ke dalam dada, itu hak prerogatif Allah. Surat Al-Qiyamah ayat ke-17. فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Kalau kemudian dibunyikan Al-Quran itu, maka ikuti bunyinya. Maka di Al-Quran itu ada Iqra, bunyikan. Ada Yatlu, yaitu baca. Beda tuh antara Iqra dan Yatlu tuh beda, baca. Kalau Iqra itu bukan baca, bunyikan. Maka ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, itu Rasulullah enggak disuruh membaca, suruh bunyikan. Orang kemudian karena mengartikannya membaca, akhirnya ngarang-ngarang. Oh, mungkin ada hologram. Jadi Rasulullah yang ummi, yang hanya tahu bahasa ibu, mungkin jadi tahu baca, ngarang-ngarang itu. Iqra itu bunyi, artinya bunyikan, bunyikan. Maka orang belajar tahsin, itu Iqra itu. Tapi kalau Yatlu, baca, itu artinya membaca dan memahami dan mengamalkan. Penjelasan itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang yang benar imannya itu adalah yang mendapatkan Alkitab itu, kitabullah itu adalah mereka yang membaca Qur'annya itu dengan haqqa tilawati. Ini baru baca. Kalau Iqra itu bunyikan. Apa yang disebut dengan membaca yatlu ayati, itu haqqa tilawati, itu adalah di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 121. Itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Hafiz, beliau itu mengatakan, celaka orang yang sudah dapat kitabullah tidak berusaha memenuhi hak-hak hurufnya, nggak mau belajar makhrijul huruf, tajwid, itu celaka dia. Lalu kata beliau, celaka orang yang sudah memahami hak-hak huruf tidak mentadaburinya. Nanti dia dikunci mati kalau nggak mau tadabur. Surat Muhammad ayat ke 24. Afala yatadabbarunal Qur'an. Kemudian yang ketiga, celaka orang yang sudah tadabur tidak membuat amal. Apa programnya? Action plan-nya apa? Celaka dia. Itu yang disebut dengan membaca. Nah, kalau Iqra itu cuma bunyikan. Bunyikan yang bagus, gunnahnya, iklabnya jangan salah, tahsin itu namanya. Maka syahrul Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran untuk apa? Kepada manusia agar kemudian dapat penjelasan-penjelasan empirik supaya ketahuan aslinya Quran. Oh, begini ya ternyata, bukan dongeng. Tapi kalau orang tidak mendapatkan petunjuk dengan kitabullah, dia kalau sudah baca Quran segera ditutup, udah tutup, sadaqallahul adzim. Karena ini dongeng, buat pengajian saja, formalitas sore dan pagi. Surat Al-Furqan ayat yang kelima, udah nggak usah dibahas, dongeng. Nggak bisa menyelesaikan masalah hukum, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, nggak bisa. Itu dari dulu semua umat yang mendapatkan kitab, bukan hanya Al-Quran, kitab Injil, kitab Taurat dan sebagainya, ada yang bilang begitu. Udah itu kitab itu dari Allah hanya untuk kemudian dongeng-dongeng. Kita mengikuti apa yang disampaikan abauna, yaitu senior-senior kami di dalam membahas politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, keamanan, semuanya. Kita ikut masalah teori kesehatan senior-senior kami. Akhirnya bisa terjadi di tempat yang kaya raya, itu kita punya banyak hutang dan miskin sengsara. Karena kita sombong kepada kitabullah, bagaimana setiap nabi mengajarkan kekuasaan dan kemenangan. Tapi kita kemudian belajar teori-teori ekonomi bukan dari kitabullah, tapi dari orang-orang kafir. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang mau iktikaf di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan ini ada rahasia penurunan apa? Allah Subhanahu wa taala memasukkan petunjuk ini ke dada-dada itu. Petunjuk apa? Untuk menemukan bayinat, keterangan-keterangan yang jelas, pengalaman-pengalaman di dalam mendapat petunjuk, dan furqan. Ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Nggak gampang dipengaruhi oleh hoax. Itu kenapa orang dulu berlomba-lomba pengen
dapat intinya Quran di bulan Ramadan dengan i'tikaf. Itu motivasinya. Kenapa Rasulullah SAW yang melarang orang berlama-lama di masjid beribadah, kemudian berangkat jihad, itu di bulan Ramadan memberi contoh berlama-lama. Jadi itu korelasinya, supaya dapat petunjuk yang mendalam di dalam Al-Quran di bulan Ramadan. Karena ayat-ayat ini masih berada dalam interval Ramadan. Yang kedua, kenapa kemudian orang punya motivasi, harus punya motivasi untuk itikaf? Karena 10 hari terakhir itu penutup bulan Mubarak, dan segala amal yang pahalanya akan dilipat gandakan 1000 kali sebentar lagi akan ditutup. Maka ini waktu terakhir, injury time. Ntar lagi udah habis, nggak bisa lagi kita itikaf yang dapat kehebatan 1000 bulan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Imam Tabrani mengatakan, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu, ya Allah jadikan sebaik-baik umurku adalah yang terakhirnya, wa khaira amali khawatimahu. Jadi Allah meminta kepada Allah, Rasulullah SAW, jadikanlah kemudian amal terbaikku itu di husnul khotimahnya itu. Kan kita sering minta husnul khotimah di ujung-ujungnya itu. Wa khaira ayyami yawma alqaka fih, dan jadikanlah hari terbaikku itu saat menghadap Engkau ya Allah. Itu doanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang memburu itikaf? Kenapa orang memburu itikaf? Padahal Islam diajarkan oleh Rasulullah SAW di masjid itu tempatnya latihan perang. Di masjid itu mendalami kitabullah. Di masjid itu diajarkan taqarrub ilallah. Itu sejarah sirah nabawiyah itu begitu. Tetapi di zaman Belanda dengan aturan Stanblad, karena Belanda takut orang-orang ini merdeka, maka diubah di aturan Stanblad itu, karena tadinya para pemimpin itu yang memimpin kerajaan-kerajaan Islam itu membuat format catur. Apa itu? Istana, pendopo, tempat kemudian ketemunya raja dengan rakyat. Kemudian di sampingnya ada masjid, di sampingnya ada pasar, market, kemudian ada benteng. Di tengahnya ada alun-alun. Untuk apa alun-alun itu? Demo. Maka Islam itu mengajarkan demo. Kalau ada yang mengatakan demonstrasi itu bermasalah, itu masalah pemahamannya. Islam itu mengajarkan demo. Rasulullah SAW kalau menginginkan sesuatu melakukan demo. Hifdzul fudul dulu, kemudian ada demonya. Ana uridu orian, ana uridu orian. Ada orang sampai telanjang di Safa Marwah itu kemudian mengatakan, saya ingin menyampaikan pendapat, saya ingin menyampaikan pendapat. Rasulullah juga begitu. Ketika beliau kemudian menyampaikan tahlil pertama kali. Maka di kerajaan-kerajaan Islam itu para sultan itu kemudian membuat alun-alun. Di situ orang kalau mau usul sama sultan ada topo PP, ya. Topo PP itu bertapa dijemur di tengah matahari sampai sultannya datang. Nah, ini pelajaran Islam yang lengkap yang diajarkan oleh para pemimpin-pemimpin kita dan para ulama-ulama salafus saleh. Dan Rasulullah SAW mengajarkan sedemikian rupa supaya mumpung ini tinggal terakhir-terakhirnya, ayo masuk ke masjid. Namanya i'tikaf. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa rahasia motivasi i'tikaf itu yang berikutnya? Karena ingin dapat Lailatul Qadar. Mari kita baca ayatnya bersama-sama supaya barakah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun
الفجر. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar itu disebutkan, tahu kamu Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 hari kurang lebih. Itu kalau dapat 1000 bulan, tapi karena kata ada khairun, dia lebih baik dari 1000 bulan. Bisa 1001 bulan, bisa 20.000 bulan, bisa 1.000.000 bulan. Itu kenapa orang mencari-cari Lailatul Qadar, karena mungkin usia kita sampai 100, dosanya 100 tahun. Kalau dapat Lailatul Qadar berlipat ganda, habis semuanya. Nah, di malam Lailatul Qadar itu, kenapa kita memburu itikaf itu? Karena malaikat turun, diutus Allah membereskan urusan-urusan kita. Tanazzalul malaikatu bi'idzni rabbihim min kulli amr. Urusan kita diberesin sama Allah. Urusan keuangan, urusan kesehatan, urusan rumah tangga, urusan anak-anak, urusan bernegara. Maka di bulan Ramadan itu, orang yang berhasil pada level 1, tirakat, kan ada 3 tirakat tadi, tirakat kolbu, tirakat lisan, tirakat jasadi. Pada yang berhasil tirakat kolbu pada surat Al-Baqarah 186 itu disebutkan, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi keberhasilan level 1 yaitu tirakat kolbu, orang yang puasa kolbunya di bulan Ramadan itu nanti pandai berdoa, pengen ini Allah, pengen ini Allah, pengen ini Allah. Dia doanya serius. Maka orang yang mengerti berhasil mencapai hakikat Ramadan, karena dia faham tirakat kolbu itu, dia mencari ini, min kulli amrin. Saya akan minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Saya pengalaman dahulu, saya pernah dulu itu sejak nikah tahdus binikmah, ya, berlindung dari sifat sombong pada Allah. Saya selalu punya mobil, karena saya dulu tidak ingin istri saya naik ojek dulu tuh, kenceng saya keras, karena saya tidak ingin, minta sama Allah. Akhirnya sejak nikah dapat mobil, tidak pernah naik motor bawa istri. Setelah itu mobilnya tapi mobil bekas. Setelah itu saya pengen punya mobil baru. Terus karena saya tukang ngebut di jalan tol karena banyak urusan, itu dulu mobil bekas saya itu kalau ngebut, apa, spionnya itu ngeplek sendiri, apa itu, gini. Maka saya nyetir ambil gini-gini. Allah, saya pengen yang electric mirror ya Allah, tapi yang baru, jangan bekas. Saya taruh tuh proposal itu di salat Ramadan. Selesai Ramadan dapat tuh. Waktu itu saya dapat sebuah mobil yang ada electric mirrornya, jadi di setel-setel dekat supir, miring-miring kanan, gak usah digini-giniin. Habis itu ketika saya berbisnis dulu, dia bilang, kau kalau mau bisnis kelasnya miliaran, apalagi ketemu orang mau bilang triliun pakai mobil begini, nggak dipercaya orang, kata mentor saya. Jadi mobil yang mana? Mobil ini, mobil saya nggak sebut merek ya. Mobil ini, nggak ada duit, saya datang ke showroom. Singkat cerita cocok lah. Saya pengen yang foldable, Allah, yang kupingnya bisa gini-gini, karena sering lewat sempit. Kalau tadi kan electric mirror, ini yang foldable, Allah. Saya ingin yang di atas 2000 cc, nah, 2500 gitu. Nah, nanti boros, ada Allah. Saya taruh fotonya tuh tiga mobil itu. Di waktu sujud salat malam apa saya minta ini salah satunya. Saya sukanya yang ini, Allah. Dapat tuh. Jadi segala urusan diurus. Maka di dalam surat Ad-Dariyat Allah berfirman, Allah itu suka pada yang detil-detil. Jangan mintanya hanya pokoknya nggak jelas. Pokoknya minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagus itu. Tapi kalau detil Allah suka.
Maka di dalam Al-Quran dikatakan wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annahu tantiqun. Ada orang Baduy ngerti ayat ini, ontanya dibuang, Pak, kudanya dibuang. Kenapa kok dibuang? Siapa yang bikin Allah marah? Siapa yang bikin Allah marah? Keliling-keliling dia setelah dengar ayat ini. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di atas langit itu digantung rezeki-rezeki kalian kayak gini nih. Kayak lampu yang bagus digantung. Wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annahu tantiqun. Demi Allah, Tuhan yang kaya raya, kalian enggak percaya ya, kata Allah. Kalian minta sama orang, minta bantuan sampai nangis-nangis, sampai ngantri-ngantri, sampai ngelobi bawa hadiah. Kalian nggak percaya? Allah bilang begitu tuh. Demi Allah yang maha kaya raya, Tuhannya langit dan bumi itu, yang digantung itu, kalian akan diberi asal kalian ngomong, nggak pakai doa lagi. Maka orang dulu bilang hati-hati kalau ngomong nanti yang dikabulin. Ngomong hati-hati. Itu kan ada ayatnya. Maka orang itu kenapa pengen iktikaf? Padahal masjid itu tempatnya berlatih berjuang. Kenapa di bulan Ramadan ingin iktikaf? Karena ingin ini nih, semua urusannya diberesin. Urusan menantu diberesin, urusan anak diberesin, urusan bisnis diberesin. Orang pengen iktikaf tuh karena ini. Di Lailatul Qadar ada itu. Yang berikutnya adalah apa motivasinya? Supaya dapat pengampunan dosa. Habis semuanya. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang mengerjakan qiyamul Ramadan pada malam Lailatul Qadar karena iman dan ikhlas, diampuni dosa-dosanya. Orang tuh pengen iktikaf tuh karena ini. Yang keempat. Yang berikutnya, kenapa orang itu pengen sekali iktikaf? Untuk menghilangkan halangan kebaikan Lailatul Qadar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini benar-benar bulan ini datang kepada kalian ada satu malam, yang malam itu adalah Lailatun khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Ini lanjutannya itu. Man hurrimaha, barang siapa yang kemudian diharamkan, terhalang dari ketemu dengan malam itu, artinya dia nggak punya niat lah ketemu dengan malam Lailatul Qadar, maka sesungguhnya dia sudah terhalang dari seluruh kebaikan. Jadi orang yang tidak punya nawaitu itikaf, tidak mau mencari Lailatul Qadar itu, orang itu sebenarnya sedang disiapkan terhalang dari banyak kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka orang yang tidak terhalang dalam kebaikan itu kecuali orang nasibnya buruk. Terus orang bilang, kenapa nasib saya buruk? Ya mau datang Lailatul Qadar, nggak mau niat itikaf. Itu motivasinya. Walaupun tadi dikatakan orang Islam tuh aslinya lama berjuang di luar, di masjid tempat halte. Tapi khusus malam Ramadan, khusus ini ada hadis ini. Jadi yang tidak punya motivasi mencari Lailatul Qadar itu memang bersiap-siap terhalang dari kebaikan-kebaikan. Itu naudzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tempatnya di mana? Nanti kita dialog ya. Tempat ini kalau menurut Imam Hanafi itu ulama yang paling dekat dengan sahabat. Paling dekat ya, pernah melihat sahabat. Aslinya kayak apa? Menurut beliau itu bisa digunakan di tempat masjid yang digunakan salat berjamaah 5 waktu atau tidak. Nah, kalau menurut Imam Hambali itu harus masjid yang biasa digunakan secara berjamaah. Kita ini mengambil tergantung kondisi. Bahkan kita ini mencampur-campur selama ini. Kalau Imam Hambali itu nggak ada istilah masjid jami, yang ada itu masjid atau musola.
Masjid itu yang digunakan untuk Jumatan. Kalau yang di pinggir-pinggir kayak kita tuh namanya musola. Tapi kalau Imam Hanafi atau Imam Syafi'i itu mengatakan itu masjid juga, yang musola-musola kita sering katakan undang-undang diondang datang kemari itu jamaahnya itu masjid. Bedanya kalau dengan masjid yang digunakan Jumatan itu namanya masjid jami. Jadi kalau kata masjid jami itu adalah mazhab Syafi'i, kalau nyebut musola mazhab Hambali. Tapi kan kita campur-campur nggak apa-apa, nggak dosa. Jadi kalau menurut Imam Hanafi itu di mana saja, mau di masjid tempat yang masjid benar-benar digunakan Jumatan, sholat berjamaah, atau masjid yang kecil-kecil nggak apa-apa, tapi tetap masjid. Nah, tempat sujud bersama. Tapi kalau pendapat Imam Hambali ya di masjid yang biasa digunakan untuk berjamaah, untuk sholat Jumat, itu tempat. Jadi jangan salah-salahkan orang. Yang penting orang itu mau itikaf. Yang penting tempatnya di tempat sujud bersama, masjid. Apakah sedang dinamakan musola menurut namanya ulama Hambali, atau apa yang kemudian diambil oleh Hanafi, masjid yang bukan masjid jami atau bukan biasa. Ya sudah, yang penting mencari 5 motivasi tadi. Yang berikutnya adalah durasinya. Durasi itikaf tuh seperti apa sih? Imam Hanafi yang dekat dengan sahabat itu berpendapat itu tidak ditentukan, mau sejam, mau 2 jam, mau 3 jam. Kalau yang pendapat mazhab Maliki itu minimal 1 malam 1 hari. Jadi jangan salahkan orang kalau kemudian itikafnya ngalong. Dia punya dalil juga. Batal. Jangan jadi nyalain guru orang. Nah, itu ada dasarnya. Oh, saya cuma sejam tapi niat. Saya 2 jam tapi niat. Tapi memang afdolnya itikaf itu yang dimaksud di sini adalah malam hari, karena mencari malam Lailatul Qadar. Itikaf siang bisa disebut itikaf, bisa. Afdolnya malam hari. Maka sunnahnya itikaf itu ada yang 10 hari atau 20 hari. Rasulullah SAW menurut dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an pernah itikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Karena ya'takifu fil asyril awakhir min Ramadan. Pernah 10 hari. Fasafara sanatan falam ya'takif. Kemudian beliau pernah selama 1 tahun enggak itikaf. Kerjanya perang. Jadi kalau ada orang sedang tidak itikaf, ya kita juga jangan melecehkan, jangan merendahkan mereka. Mungkin sedang jihad, mungkin sedang melakukan hal yang penting. Supaya kita tidak sibuk mengukur orang pada saat di halte itikaf, kita sibuk menghisap diri sendiri. Lalu kemudian falamma kana al-'amul muqbil i'takafa 20 yauman. Tapi pada tahun berikutnya Rasulullah itikaf 20 hari. Ini tidak disebutkan mengqadha, tidak. Artinya mau pilih yang 10 hari boleh, mau yang 20 hari boleh. Kalau ulama-ulama salaf bahkan ada yang sebulan penuh itikafnya. Bisnisnya udah beresin pada hari-hari yang lain. Imam Syafi'i itu 1 bulan khatam 60 kali. Jadi kurang lebih sehari 2 kali khatam. Bisa itu. Coba lihat di pesantren yang semaan itu, bisa dari pagi sampai sore bisa. Tapi di luar Ramadan dilarang. Paling cepat khatam itu 3 hari, kecuali di bulan Ramadan bisa berapa kali nggak apa-apa. Karena ini bulan Syahrul Quran. Lalu ada yang 10 hari. Oh, yang itikafnya 10 hari. Begitu dilakukan di bulan Ramadan di dalam Asrul Awakhir. Oh, ngambilnya 10 hari. Kalau Al-Muslimun ngambil berapa hari kita? Sebut ya. Ada juga yang minta diskon. Ada yang diskon. Jadi kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian mencari pada 10 Asrul Awakhir. Itu. Fa'in dha'fa, kalau kalian lemah,
Au ajiza, ajiza itu merasa kakek-kakek atau merasa tua atau merasa nggak mampu lah. Kalau tadi itu lemah dan merasa tidak mampu, fala disebutkan di sini yuk laban, jangan sampai ditinggalkan dari hari 7 yang terakhir. Apa hari 7 yang terakhir itu? Kalau malam ke-23 itu dimulainya, bila Ramadannya 29 hari dimulai dari 23. Kalau malam Ramadannya 30 hari, ya malam ke-24. Jadi daripada kita berdebat ini malam 24 apa malam 23, ambil saja yang aman. Ambil saja yang aman. Lalu yang berikutnya ada yang diskon lagi. Ngambilnya yang ganjil-ganjil. Itu ada juga yang ganjil-ganjil. Pada saat hari ke-20 Rasulullah SAW berkhutbah gitu. Jadi kalau kalian cari di 10 terakhir di malam-malam ganjil gitu. Malam-malam ganjil. Nah sekarang malam ganjil menurut Muhammadiyah atau menurut NU? Menurut apa di negara kemarin itu aja. Daripada kita sibuk, ambil saja seperti al-muslimun 10 hari. Supaya kita sebenar-benar sibuk, bukan mencari permasalahan dengan orang. Niatnya yang penting saya niat itikaf di masjid ini karena Allah. Nawaitu an a'takifah fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Saya niat itikaf gitu aja. Jadi kalau tidak niat itikaf batal, artinya nggak dapat pahala, harus niat. Nggak bisa bahasa Arabnya, Allah paham, bahasa Sunda juga. Wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsanatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah diciptakan langit dan bumi dan diciptakan kalian beda-beda bahasa, beda-beda kulit. Nggak ngerti, nggak bisa bahasa Arabnya. Oh, jadi nggak bisa itikaf, tidak. Bismillah, saya berniat itikaf. Tapi kalau tidak diniatkan ya tinggal mabitnya aja. Apa mabit itu? Makan itu. Makan, kemudian ikut ke air terus tidur gitu. Makan, bermalam, ikut ke air, tidur. Jadi begitu jadi singkatannya. Mabit itu bermalam. Yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Orang ahli ibadah itu punya waktu bermalam dengan Tuhannya mabit. Tapi kalau tidak ada niat itikafnya jadi begitu. Mabit singkatannya jadi makan, bermalam, ikut ke air dan tidur. Karena tidak ada niatnya. Harus niat. Harus niat. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Ramadan cepat kita mencari, moga-moga diberi kekuatan, panjang umur, diberi kemuliaan Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an supaya kita mendapatkan kehebatan surat Al-Baqarah 185, yaitu di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an sebagai bayinat, huda, petunjuk kepada manusia agar kemudian kita mendapatkan bimbingan dari Allah. Di mana itu? Dianjurkan di waktu malam-malam Ramadan, utamanya di malam-malam terakhir. Di mana kemudian mendapatkannya itu secara khusyuk, tidak terganggu di masjid. Inilah latar belakang itikaf itu. Di bulan Ramadan ini saya minta doa dari hadirin semua, karena digambarkan di dalam ini perjuangan. Maka saya kemarin baru pulang dari Pamekasan, karena diminta sama Pak Diki cepat pulang, katanya mau ngisi itikaf, saya pulang ngebut. Jadi saya mohon doa dari hadirin sekalian, dari tadabbur kita selama berapa lama tadabbur Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu selain dibaca dengan tahsin, ditadaburi juga ada action plan. Jadi saya minta doa khusus di para mu'takif di bulan Ramadan ini agar dimudahkan saya membangun boarding school. Boarding schoolnya bukan kayak pesantren biasa, tapi dia pesantren yang ada khusus pembina-pembinanya tiap rumah-rumah. Dan bentuknya seperti rumah. Dan kemudian di situ kita menyiapkan career path.
orang-orang anak-anak muda itu, karena sekarang ledakan bonus demografis ini kalau tidak ditata, anak-anak muda kita bisa iron stock kriminal. Jadi stok kriminal, tidak tahu pekerjaan apa yang bisa didapat, nanti cuman modal periwit dia di pinggir jalan. Kita harus menyiapkan ini ledakan bonus demografis. Banyak anak muda di Indonesia ini tapi harus menjadi unggul, maka kita menyiapkan mereka itu karir path-nya pada 3 sektor. Sektor publik, dia siap menjadi orang di legislatif, di eksekutif, dan yudikatif. Sektor private, dia siap menjadi orang-orang swasta dan BUMN atau koperasi. Kemudian third sektor, dia siap menjadi tokoh publik, tokoh ormas, NGO, dan sebagainya. Itu dimulai sejak kanak-kanak. Jangan kalah dengan sekolah. Kalau saya tidak menyebutnya sekolah mana, tapi bapak-bapak mungkin tahu. Yang bikin bukan orang Islam, tapi anak-anak mudanya ketika lulus sudah bisa membangun industri, bikin PT, jadi CEO yang tidak gagal. Itu bukan Islam, Pak, di Surabaya tempat. Nah, kita akan membuat itu jauh lebih cepat. Karena kita memahami tidak ada remaja. Yang kita pahami itu akil balik, sebelum akil balik, dan akil balik. Akil balik sudah punya dosa. Tapi kalau pendidikan yang sedang dilakukan sekarang, akil balik sudah dosa tapi masih main-main. Sholatnya bolong-bolong, Ramadannya bolong-bolong, tidak mengerti birrul walidain, akhlaknya kurang baik. Padahal dahulu dengan pembimbingan Al-Quran dan i'tikaf itu, muda-muda kayak Muhammad Al-Fatih sudah jadi panglima. Muda-muda seperti Talut sudah bisa membawahi pasukan 800.000 karena Quran, karena kitabullah kalau zamannya Talut. Maka kita akan mengembalikan ini. Kita kolaborasi antara Al-Ittihadiyah, saya sebagai ketua umumnya, ormas yang berdiri tahun 1935, kemudian sekolah Al-Uswah sebagai pilot project ini, sekolah yang berdiri sudah 22 tahun, mendidik karakter itu sejak bayi. Sejak umur 2 bulan sudah ada sekolahnya di situ, dilatih karakter. Kemudian anak-anak masih batita itu bawah 3 tahun dilatih karakter buildingnya. Sudah banyak testimoninya. Kemudian anak-anak SD sudah bikin penelitian sehingga bisa presentasi. Tinggal ditambah 1, siap menjadi leader. Targetnya di sekolah ini nanti pada saat mereka SMA kelas 12, kelas 11, kelas 12, targetnya mereka sudah bisa menjadi CEO dari kawasan industri UMKM berbasis masjid. Maka kita kolaborasi dengan masjid. Ini anak SMA yang kita akan didik menjadi CEO karena karakter buildingnya, kepemimpinan, leadershipnya itu sudah kita gembleng sejak kanak-kanak. Ini biayanya 11,5 miliar. Sedang kita berjuang untuk itu. Kita akan bangun, kita akan cetak. Nanti ini kalau jadi, kita akan membuat pendidikan ini seluruh Indonesia. Maka calon-calon polisi nanti akan dilatih dari sini. Calon-calon pangdam dilatih dari sini. Calon-calon anggota legislatif dilatih sejak kanak-kanak. Ada pelatihannya sejak kanak-kanak. Calon-calon pengusaha dan pebisnis akan dilatih. Calon-calon tokoh masyarakat akan dilatih. Sehingga nanti pada saat kita membutuhkan pemimpin, pada saat pilpres, pilgub, pilbub, pilwakot, lurah, kita tidak kekurangan orang. Lalu kita cari-cari orang yang baru kenal dekat-dekat, baru berapa tahun karena tidak punya stok. Ini yang akan kita lakukan. Moga-moga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini kita akan lakukan se-Indonesia, tapi intilaknya mulainya dari Madura. Dari sana. Terima kasih atas perhatian dan sharing nanti kita bersama supaya saya juga dapat ilmu dari kesepuhan senior yang ada di sini sambil nunggu buka sahur, atau mau dipercepat buka sahurnya. Azannya bisa dipercepat. Punten. Mangga silakan kalau ada tambahan-tambahan. Mangga Pak. Mari. Mic. Sebut nama supaya ta'aruf. Sebut nama supaya ta'aruf. Nama saya Rizky. Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama terkait itikaf. Niat itikaf itu berapa lama? Jadi kalau misalnya kita balik ke masjid, kadang-kadang kalau saya terus terang kadang ini udah niatan, tapi niatnya itu nggak seperti dibaca gitu Pak Ustaz.
datang, Allah pasti tahu lah ini saya itikaf gitu 1 jam sebelum. Tapi tadi istilah mabit ya. Terus yang kedua adalah ada sahabat-sahabat kita, ada yang sistemnya itu furuj ya, mungkin yang 3 hari, 7 hari, 40 hari gitu. Nah, beliau kan berdakwah istilahnya itu di suatu tempat di masjid. Nah ini gimana tadi dengan terkait dengan pendapat tadi itikaf tadi ya, artinya terlalu lama banyak di masjid malah oleh Sayyidina Umar diberi surat seperti itu. Mohon tanggapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung aja ya. Nanti lanjut ke Sasif. Saya jawab dulu ya. Atau sama? Sama. Beda ya. Ya. Jadi niat itikaf itu ketika kita niatkan di sini, saya mau niat itikaf di masjid lillahi ta'ala. Ya kita tinggal tambahkan, apa mau 10 hari, apa mau ngambil ganjil, apa mau ngambil 7 hari terakhir, apa hari ini aja, atau cuma 2 jam. Allah Maha tahu. Jadi tambahkan niat saya mau niat itikaf di masjid ini sampai Lebaran misalnya, atau karena mau mudik nanti sampai H-2 misalnya, sebut aja saya mau itikaf. Moga-moga dengan menyebut itikaf yang panjang waktunya itu kita dimudahkan hari demi hari. Terus kita batal. Apa yang membatalkan itikaf itu? 1 adalah tadi itu bercampur dengan pasangan, berkumpul. 2 keluar mani laki-laki. 3 muntah dengan sengaja, batal kan, najis kan, batal. Lalu kemudian keluar dari masjid, batal. Apa yang dimaksud batal? Saya sering mendengar batal itu berat banget. Udah batal karena udah keluar, berarti kemarin saya sudah dapat 4 hari batal dong. Enggak. Batal itu maksudnya itikaf pada saat itu karena ke toilet, batal kan, nggak bisa itikaf di toilet. Begitu masuk lagi itikaf lagi. Beli buka saum atau Pak Mariono bantuin masak, masa Pak Mariono bantuin masak keluar dari masjid terus batal, udah itikafnya udah 5 hari, batal dong itikafnya. Bukan, itikaf itu batal ketika sedang keluar masjid, masuk masjid niat lagi, jadi lagi. Begitu. Nanti Pak Mariono nggak bisa masak-masak di sini. Pak Latif mana Pak Latif? Nggak bisa masak-masak dong karena mau mani nih. Gitu. Nggak makan kita. Jadi begitu keluar batal, masuk lagi niat lagi, jadi lagi, begitu kira-kira. Terus bagaimana dengan saudara-saudara kita yang melakukan khuruj? Kita doakan semoga dengan masuknya ke masjid menyebabkan banyak perubahan di Indonesia ini. Orang jadi kemudian didakwahi di tempat di mana dia bermalam di masjid, kan besoknya berangkat menasihati orang. Nah, moga-moga dengan menasihati orang itu orang jadi datang ke masjid. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang memfasilitasi kebaikan, dia dapat pahala yang mengikutinya. Jadi kalau Pak Haji Rizki misalnya menasihati orang, ayo datang ke masjid, terus dia sholat berjamaah. Begitu dia sholat berjamaah, maka pahala itu mengalir kepada yang melaksanakan dan mengalir kepada Pak Haji. Itu gunanya mengajak-ngajak. Yang penting jangan sampai khurujnya sampai tidak mau ngurus dunia. Ngurus politik nggak mau, ngurus ekonomi nggak mau, padahal di politik ini harga jagung, harga beras, harga BBM itu diatur di situ. Sampai waktu pencoblosan golput, nah itu nggak benar. Jadi masuk ke masjid menghasilkan pemberani. Masuk masjid nggak apa-apa, keliling masjid bagus. Yang penting menghasilkan tadi itu orang mengerti, takut pada Allah dan hari akhir, imannya benar, kemudian khusyuk sholatnya, kemudian mengetahui cara menangani zakat, bukan hanya bagi-bagi sama fakir miskin, tahu regulasinya, lalu mencetak para pemberani, para ulama. Karena ulama aslinya bukan karena penampilan. Allah tidak pernah melihat penampilan. Innallaha la yanzuru ila jasamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kalian itu dari penampilan, pakaian, bentuk badan, potongan rambut, enggak ada. Allah itu melihat kalian dari
reputasi dan amal kalian. Itu hadis Rasulullah SAW. Maka ulama menurut kitabullah yang dihasilkan masjid itu adalah para pemberani. Jumto surat Fatir ayat ke-28. Innama yashallahu min ibadihil ulama. Ulama itu cirinya tidak takut kepada selain Allah. Dia santun, dia hormat pada orang tua. Tapi kalau Allah sudah diganggu, dia berada paling depan dadanya. Berlindung saya dari sifat sombong pada Allah. Karena cita-cita kita harus mati syahid setiap saat. Karena kalau mati syahid nanti tidak dihisab. Mau duduk di masjid, mau itikaf, mau sembunyi, mati juga. Mending punya niat mati syahid. Apapun yang terjadi. Dan kalaupun kita mati syahid, mati meninggal di atas tempat tidur, tetap saja dinilai mati syahid karena punya niat. Niat itu penting Pak Jiris. Maka tadi itu harus niat. Saya niat itikaf. Udah keluar tuh. Saya niat itikaf. Barangkali saya lupa, maka ada yang niatnya seperti Ramadan. Nah itu Ramadan an adai fardhu syahri Ramadan hadisanati. Bukan besok, bukan Ramadan, tapi 1 bulan. Ada yang niat 1 bulan. Saya mau niat 1 bulan ya Allah. Kenapa? Karena Nur Zaman sering lupa pokoknya. Tidak apa-apa. Niat itikaf, saya niat 10 hari. Tiba-tiba hari keberapa ada panggilan anak sakit, naudzubillah, terus nggak jadi. Tapi kan sudah niat 10 hari. Saya tanya sama bapak-bapak, pernah nggak mendengar kalau niat yang baik sudah dicatat sebelum dilakukan? Pernah? Orang niat kebaikan, saya mau niat bersedekah pada anak yatim nanti. Belum dilakukan itu sudah dapat pahala. Kalau niat yang baik, kalau niat buruk nggak langsung dapat dosa kecuali dilakukan. Kalau orang niat, saya mau niat itikaf saya 10 hari. Terus 2 jam berikutnya meninggal, kecatat nggak 10 hari di sini? Kecatat nggak 10 hari di sini? Pak Marwin kecatat nggak? Kecatat. Jadi kalau niat itikaf nih jangan tanggung-tanggung. Saya 10 hari. Pas lagi keluar ke toilet lupa lagi bacanya apa? Oh saya sudah 10 hari kata malaikat. Enggak usah terbauri lagi. Itu kan yang mengalong sejam 2 jam terbaring. Wallahu a'lam. Silakan. Koreksi aja, jadi masalah surat Al-Qadr tadi ada kelebihan barangkali penulisan Lailatul Qadr ya. Ini. Tidak salah. Ini. Oh iya, baris kedua ya? Ya. Iya, lebih. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri diulang lagi tuh ya. Diulang lagi Lailatul Qadrinya. Ya, Allah. Atur nuhun. Atur. Ini kelebihan. Silakan mic. Soalnya mau masuk TV, Pak. Terima kasih Ustaz. Abang saya Solihin Ustaz. Ya. Saya hanya melanjutkan. Mohon maaf nama lengkapnya. Dari Solihin. Oh, Solihin. Saya melanjutkan pertanyaan dari Bapak ya. Rifki. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa itikaf itu berdiam sejenak di dalam masjid. Ya, ambil amalnya 10 hari. Namun dalam hal tertentu yang bersangkutan ini meninggalkan itikaf, tapi memang tujuannya baik dalam rangka anfa'uhum linnas. Jadi dia menyelesaikan suatu urusan kesulitan orang lain, mungkin bisa sehari, 2 hari, bahkan lebih. Nah, kondisi semacam ini bagaimana Ustaz? Mohon petunjuknya. Terima kasih. Ya, itikaf itu Pak Solihin itu bisa siang hari, bisa malam hari, ya kan? Bisa siang hari, malam hari, itu itikaf. Tapi memang afdolnya itikaf di bulan Ramadan itu, afdolnya itu malamnya itu, karena kaitannya dengan Lailatul Qadar. Ya. Afdolnya penuh. Apalagi kalau mengambil mazhabnya Imam Maliki. Minimal 1 hari 1 malam, termasuk siangnya nggak boleh putus. Kalau putus tidak sah gitu. Tapi kalau imam yang lain, Imam Hanafi tadi itu kan nah ini
kan tidak ditentukan batasan lamanya. Udah selesai, ada urusan niat itikaf, terus keluar dulu ada kepentingan, nanti sore masuk lagi, nanti malam, nanti maghrib keluar lagi, ada dulu kepentingan. Itu menurut Imam Hanafi tidak masalah. Tapi kalau menurut mazhab Maliki ya harus sehari semalam gitu. Jadi dalam perbedaan ini silahkan mengambil yang mana. Kalau kita mengambil Imam Hanafi lebih ringan keluar. Namun demikian kan ada hadisnya, kalau orang terbiasa di dalam sebuah amal yang dawam, terus terhalang karena udzur syar'i, misalnya begini, kita biasa sholat tahajud, dah dawam tuh, suatu hari sakit sehari, sakit 2 hari, sakit 3 hari, maka selama 3 hari itu kita dapat pahala sholat tahajud karena kita dawam. Moga-moga yang keluar dari itikaf karena hal yang sangat urgent, urusan keumatan, berjihad, membela umat. Kayak Rasulullah itu kan pernah nggak itikaf sama sekali kan tadi kan? Hadisnya. Moga-moga tetap dapat pahala itikaf. Karena niatnya itu, saya pengen 10 hari, kata Pak Haji Rizki. Moga-moga rezekinya banyak. Pak Haji Rizki bilang, saya 10 hari. Tiba-tiba ada tetangga minta tolong saya dikepung sama rentenir. Wah, pasang badan kita. Datang debt collector. Nggak boleh nih bulan Ramadan, nggak boleh marah-marah. Gitu. Nolongin. Moga-moga saat keluarnya karena udzur syar'i tetap dinilai dapat pahala itikaf. Karena niatnya udah 10 hari. Jadi niatnya jangan tanggung-tanggung. Bismillah, moga-moga dipanjangkan. Silakan ada tambahan. Baik Ustaz, Budi. Nama saya Budi. Begini Ustaz, mengenai iktikaf sendiri di masjid, apa sebaiknya yang afdol atau yang ditamakan waktu berdiam di masjidnya? Karena ada yang berpendapat bahwa di masjid iktikaf itu nafsi-nafsi, artinya tidak usah dikoordinir, istilahnya ibadah masing-masing lah. Ada juga sebagian yang mencoba iktikaf itu semacam ya tadi kayak ada kurikulumnya, ada programnya, ada kajian, ada istilahnya dibuat program tim ikhlas sehingga keluar iktikaf itu ada satu yang bentuk ini. Artinya gimana? Jadi sebaiknya iktikaf itu di masjid itu yang afdol, yang bagaimana? Terima kasih Ustaz. Ini dahsyat ini, karena memang pengurus masjid itu ada pengalaman di protes biasanya. Ya Pak Budi Nugroho. Jadi apa sih yang sebenarnya menyebabkan kita tuh pengen itikaf itu apa sebenarnya? Apa sebenarnya yang pengen itikaf itu? Ini nih. Nah, kita tuh punya pengen itikaf yang sebenarnya karena ada firman Allah yang tidak pernah pensiun, bahwa di bulan Ramadan itu nanti kita dapat bayinat atas petunjuk-petunjuk dan furqan. Itu motivasi utama. Jadi apa amal utama yang dilakukan di bulan Ramadan? Yaitu yatlu ayatihi, membaca ayat-ayat Allah haqqa tilawatih. Membaca, tadi kan ada bedanya. Iqra itu membunyikan, tahsinnya bagus, itu membunyikan tuh namanya. Tapi ada yang membaca. Apa membaca itu? Membaca haqqa tilawati, surat Al-Baqarah 121. Sehingga membacanya adalah dengan bacaan yang benar, yang artinya di situ ada tadabbur, ada bikin program, bagaimana nih program ini dilakukan oleh masjid ayat ini, ada diskusi itu namanya mendapatkan bayinat minal huda war furqan. Maka kalau kita melihat makna tadarus yang sebenarnya itu bukan ngejar hataman. Hataman itu sendiri-sendiri, bukan tadarusan. Nanti juga kan kemudian kalau orang mau belajar, misalnya saya pengen belajar supaya nanti bacaannya perbaiki, itu lain soal.
Tapi kalau tidak hati-hati bisa mengganggu kolbu orang kalau tidak diperbaiki. Misalnya orang bacanya waya tak bih, terbata-bata, digabung dengan orang yang bacanya sudah lancar, maka hakikat tadarusnya bisa kena masalah. Apa? Kolbunya terganggu. Ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ilahir, kenceng, bagus. Berikutnya yang terbata-bata. Kita mau kontrol. Wadrib lahum mathalan. Bisa kesel tuh yang cepat tuh. Maka orang mau tadarus itu harus ada ilmunya. Tadarus itu secara bahasa itu adalah melakukan dirosah terhadap Al-Quran. Jadi yang namanya tadarus itu mesti ada tadaburnya, mestinya. Maka hadisnya adalah majtama'at qaumun fi baitin min buyutillah yadhkurunallaha kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa fathumul malaika wa dzakarallahu fi man indahu. Maka tidaklah duduk-duduk sekelompok orang di dalam masjid kemudian dia melakukan tadarus. Apa itu tadarus? Baca dan dikaji, baca dikaji. Ya minimal baca terjemahannya lah. Apalagi kalau dibongkar, di drilling, dielaborasi. Namanya tadabbur. Sampai beres. Oh, begini cara pakainya. Itu namanya tadarus. Karena ada dirosahnya. Bukan cepet-cepet baca saja. Tadarus tuh di situ tuh. Di bulan Ramadan tuh orang tadarus. Maka kalau dia melakukan dirosah kajian pada yang dia baca, maka dia dapat 3 nanti. Sakinah, mendapatkan ketenangan. Masalahnya berat kata orang, tapi kalau dia masih senyum-senyum, dia dapat ketenangan di dadanya. Masalah keuangan, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah tekanan orang, kok dia masih senyum-senyum? Karena dia dapat keutamaan dari tadarus, yaitu sakinah. Yang kedua, orang yang lagi tadarus itu mendapatkan naungan malaikat. Wa haffathumul malaikah. Lalu malaikat mendoakan ampun siapa yang duduk situ. Yang ketiga, yang tadarus tuh ngajinya sembari didalamin. Itu di bulan Ramadan tuh. Di bulan biasa begitu, di bulan Ramadan berlipat ganda. Yang ketiga, dapat doa malaikat pemikul arasy yang disuruh Allah Subhanahu wa taala mendoakan pada orang-orang yang duduk. Doakan Pak Solihin, kata Allah Subhanahu wa taala pada malaikat pemikul arasy. Ini sebenarnya kita sedang tadarus nih. Ayat-ayat kita bongkar-bongkar nih. Ini doakan Pak Haji rezeki. Allah menyebut qalbainim, nama orang langsung, disuruhnya malaikat pemikul arasy. Maka orang dahulu itu tidak ingin meninggalkan tadarusan. Akan lebih mulia kalau kembali kepada aslinya. Tadarus itu bari membuka tadaburnya. Ada dirosah, mengkaji. Kalau mau ngejar hataman, sendiri-sendiri aja. Kalau mau ngejar hataman sendiri-sendiri aja, kecuali memang mau minta berguru, saya tolong ditalaki karena baca saya belum lengkap. Lah kalau orang sudah bacanya udah mahir, panjang pendeknya udah bagus, bacanya sudah bisa wasol, menyambung dan sebagainya, sebaiknya sendiri-sendiri. Maka i'tikaf itu mungkin juga perlu disediakan waktu sendiri-sendiri, waktu tadarus, dibongkar ayat-ayat Allah. Waktu dibongkar, dibaca, dikaji, dibongkar. Kenapa ini? Asbabun nuzulnya kenapa? Kenapa? Cara pakainya zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman sekarang apa? Jadi ada tadarus, ada baca sendiri-sendiri. Paling afdolnya baca Quran itu adalah waktu sholat. Ingat nggak dulu waktu zamannya COVID? Orang kemudian sholat, baca Quran, ambil sholat, masih ingat? Fatwanya. Baca COVID. Jadi kalau capek duduk, mau afdol, sholat sambil begini, baca Qurannya, hatamannya begini, sendiri-sendiri tuh. Sholat tasbih, sholat apa, sholat duha, ambil baca begini. Selesai, kalau sujud nggak boleh baca Quran. Sujud, dah selesai, duduk, doa, baca lagi Quran, itu sendiri-sendiri. Usahakan juga ada tadarusannya, mengkaji yang dia baca, kita baca. Mungkin ada yang sendiri-sendiri memperbaiki bacaan.
Nah, kalau dibaca waktu sholat, misalnya pada saat sholat tahajud, afdol. Saya tanya tuh, imam sedang sholat terus kita gini, boleh tidak? Boleh. Makanya bagusnya imamnya tuh bilang, sebentar lagi saya akan baca surat ini, ayat ini. Karena orang sholat boleh baca. Nanti hadisnya apa itu? Kenapa fatwanya dulu boleh waktu zaman Covid? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu sholat pernah menggendong cucunya. Itu kiasnya. Gendong Quran jadi nggak apa-apa. Ingat nggak fatwa waktu Covid? Orang jadi imam tarawih di rumahnya, orang jadi anak-anaknya, kemudian khutbah Idul Fitri, masih ingat nggak? Bacanya kan begini. Kadang baca Quran. Tapi ya kalau bisa ya imamnya juga kemudian membacanya sesuai dengan syarat. Apa syaratnya sholat berjamaah itu? Sholat berjamaah itu bagusnya tidak lama-lama bacaannya. Khawatir ada yang buru-buru. Apalagi kalau mengikuti standarnya ruku dan sujud itu di dalam hadis sepanjang bacaannya. Jadi kurang afdol kalau ada imam yang panjang bacaannya atau setor hafalan tapi rukunya tidak selama berdirinya. Itu tidak afdol karena hadisnya itu sawa-sawa. Jadi kalau berdirinya 1 menit, misalnya 1 halaman, misalnya, mestinya rukunya itu segitu juga, sujudnya segitu. Itu hadisnya tuh afdolnya. Sehingga diukur kemampuannya, dilihat. Makanya imam yang benar itu adalah calon pemimpin negara. Dia tidak pantas kalau kemudian mengatakan begini. Sawwu sufufakum, tapi menghadap ke kiblat. Imam itu syaratnya menjadi pemimpin negara. Maka dulu imam itu adalah Amirul Mukminin. Jadi kalau mengatakan sawwu sufufakum itu kayak Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu menghadap ke rakyatnya. Pandang dengan confidence. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Kalau Umar dengan pedangnya diluruskan. Lihat usianya berapa nih, kapasitasnya. Wah, ini kalau masih kayak Pak Budi semua ini rukunya setengah jam masih kuat nih sujudnya. Gitu. Jadi imam itu harus melihat rakyatnya. Ini rakyat saya mampu tidak? Kalau saya kasih suratnya 1 menit, berarti rukunya 1 menit, sujudnya 1 menit. Sanggup nggak? Nggak sanggup, pendekin. Jangan setor hafalan. Itu adab namanya. Al-adab fauqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Itu adab. Nah, jadi kalaupun ada qiyamul lail, mungkin juga begitu. Ada waktunya nanti mungkin mau sholat sendiri, ada sholat berjamaah, tidak apa-apa. Tapi ingat, kalau ada sholat berjamaah, kalau yang sholat sendiri-sendiri, jangan sampai, ini adab di dalam zikrullah Quran, jangan sampai suaranya mengganggu suara imam. Itu tidak afdol, berbahaya. Ada orang ngaji, ada orang sholat, lalu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an yang usianya sampai sepuh itu keluar dari tempat. Kalau dulu itu itikaf ada tudungnya. Orang kalau di Sumatera itu ada sulwa, itikafnya di bawah kain. Itu. Dia keluar dari tudungnya, mah kata Anas bin Malik radhiyallahu an. Bukan begini caranya Rasulullah. Jadi ada orang sholat, terus kita ngaji sekenceng-kencengnya karena ngejar hataman. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Di sampingnya ada orang sholat. Imma sholat berjamaah atau sholat sunnah. Enggak boleh tuh, kata Rasulullah, enggak pernah menyatakan begitu. Begitu ada orang sholat di samping kita tuh, sholat apa saja, Allahu Akbar, langsung bacaan kita turunkan. Kenapa? Karena kalau orang yang sholat itu orang yang kolbunya nyambung dengan Allah, ketika disebut Allah gemetar dadanya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Ketika dia mendengar ayat Allah, dia naik imannya ke langit.
dia sedang baca ayat, misalnya ayat surat At-Takatsur. Terus yang di sininya sedang ngaji Nurul Zaman pak kenceng-kenceng ngejar setoran hataman. Yasin wal Qur'anil Hakim, itu adabnya tidak baik. Karena nanti yang sedang sholat, yang sedang mentadaburi surat At-Takatsur, hatinya bengkok. Ke sini dia, ke surat Yasin. Karena orang itu adalah orang yang disebut oleh Allah, hatinya sudah nyambung dengan Allah. Bergetar hatinya kalau mendengar nama Allah, lalu kalau mendengar ayat hatinya naik imannya. Jadi dia confused, mau dengerin bacaan saya, mau dengerin, lama-lama begini dia sholatnya. Maka adabnya kalau sedang ada yang sholat, kalau mau sendiri-sendiri jangan kenceng-kenceng. Tapi memang kalau bisa sampai bersama-sama memahami apa yang dibaca itu afdol, karena bacaan Quran ini yang paling bagus dibaca sambil berdoa. Di mana tuh berdoa itu? Namanya sholat. Afdol itu. Kalau bisa, makanya orang hafiz Quran itu luar biasa. Karena dia baca Quran sambil sholat. Itu paling afdol. Moga-moga diberikan kemudahan. Jadi berikan kesempatan bersama-sama, berikan kesempatan sendiri-sendiri, tapi diajarkan adab-adabnya. Berikan kesempatan baca hataman, berikan kesempatan tadarus dengan adab-adabnya. Silakan ada tambahan. Silakan Pak Haji, Zeki. Kita waktu terbatas ya. Kadang-kadang dalam baca Quran diselesaikan hataman, atau memang pelan-pelan kita tadaburi gitu. Kadang-kadang pengen bulan Ramadan 30 juz gitu. Tapi di sisi lain cuma baca aja tadi ada Ustaz itu posisinya. Padahal kita mau pelan-pelan deh. Kulhu aja, kadang kulhu aja untuk mentadaburi perlu waktunya cukup lumayan lama gitu. Mulai dari bacanya, terjemahannya maupun pemahaman ayat-ayatnya gitu. Nah, kemudian itu satu. Terus kedua, apakah dalam pemahaman itu harus ada guru atau tidak? Kadang-kadang sekarang kan ada tafsir ya, dari tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain misalnya. Itu cukup baca atau harus ada guru gitu. Takutnya ada pemahaman yang menyimpang di sini. Mungkin sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi kalau membaca Al-Quran, membaca ya, bukan membunyikan. Kalau membunyikan itu ikra. Kalau membaca itu utlu, yatlu, membaca. Kalau sudah membaca, yang afdol itu surat Al-Baqarah 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang yang mendapatkan kitabullah itu membacanya dengan haqqa tilawatih. Maka di dalam membaca yang paling bagus itu adalah baca benar, ada tadaburnya, dan ada perenungan untuk amalnya. Amal ini gimana sih? Pengamalan ayat ini. Secara sederhana itu disebut tadabur. Tapi bukan hanya memahami, tapi terus merenung. Saya sebagai pribadi dalam ayat ini, apa yang saya bisa amalkan dengan ayat ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya John, Pak. Siapa Pak? John. Oh ya, Pak John. Terima kasih. Saya mau tanya nih Pak. Apakah kita mengkatamkan Quran ini suatu kewajiban ya Pak? Terus terang, saya selama ini ngaji tetap ngaji, tapi saya selama ini belum pernah saya mengkatamkan Al-Quran. Jadi kemarin waktu saya pulang dari Pekanbaru, saya ketemu sama teman saya gitu. Ya, kamu nggak pernah ya apa? Pernah nggak kamu mengkatamkan Quran? Terus terang, saya belum pernah saya mengkatamkan Quran. Tapi saya tetap, kalau mengaji saya terus saya ngaji. Tapi mengkatamkan itu saya belum pernah Pak. Sampai seumur ini saya belum pernah. Nah, itu bagaimana itu Pak? Apakah kewajiban kita untuk mengkatamkan Al-Quran itu? Ya.
Sampai gitu. Ya, cukup. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jan, terima kasih. Ya. Semoga Allah memberikan barakah kehadiran Pak Jan di masjid yang mulia ini. Ya. Amin ya Allah. Di dalam surat Thaha itu Allah berfirman tentang keutamaan keutamaan dari hatam itu. Surat Thaha. Di dalam surat Thaha Allah berfirman di ayat yang ke-40-an ini kan. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Pada surat Thaha Allah berfirman, barang siapa yang lalai mengingatku, maka aku akan berikan kehidupan yang mentok sesak kepadanya, dan nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Arada an dzikri itu artinya lalai terhadap kitabullah. Barang siapa yang lalai mengingatku, mengingatnya Allah di dalam ajaran perintah Allah, petunjuk Allah. Karena ini berisi rekam jejak 124.000 nabi, ada yang disebut namanya, ada yang tidak. Nanti dijelaskan dalam surat An-Nisa. Jadi berbagai problematika kehidupan ada exit programnya di sini. Ada troubleshooternya, ada troubleshootingnya kalau ada masalah. Dan itu bukan hasil penelitian orang-orang pintar selama ratusan tahun usianya. Ini ribuan tahun rekam jejaknya. Barang siapa yang tidak membacanya, maka nanti akan kami berikan kehidupan yang dongka sesak. Dan kami kumpulkan nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Qala lima sartani ama wa qad kuntu basira. Orang-orang yang tadi itu tidak membaca kitabullah, maka dia kemudian berkata, kenapa kami dikumpulkan dalam keadaan buta? Dulunya kami melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah kalian dibikin buta sekarang. Orang Pak di kiamat itu ngerinya minta ampun. Anak lupa istri, anak lupa ayah ibu, orang tua lupa anak, suami lupa pasangan, istri lupa pasangan, dan sebagainya. Lupa saudara. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Ingat waktu kejadian Tampomas terbakar, orang meninggalkan anaknya Pak, dek kapal udah membara, lompat semuanya. Itu baru Tampomas kebakar, kapal Tampomas di masa lembut. Ini hari kiamat, anak-anak ditinggalin. Di Tampomas itu saling bertabrakan, berebut pelampung. Apalagi di hari kiamat, berebut cari selamat. Dan yang kondisi yang berat itu dikumpulkan waktu itu dalam keadaan buta, tabrakan, ceduk. Kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta? Dulunya kan kami melihat. Maka Allah berfirman, kalian dulu dikasih kitabullah, kalian gak mau baca. Saatnya kalian sekarang dicuekin. Wa kadzalika limatunsa. Orang ngantri sembako masih punya nomor, masih senang. Tapi kalau sudah mau ngantri sana, ngantri sana, orang mau minta pertolongan, bantuan karena didatangi debt collector, masih ngantri, sebentar lagi ya, saya dari LBH akan nolong, masih senang. Ini sana. Itu disebutnya begitu. Wa kadzalikal yauma tunsa, karena kalian dulu waktu di dunia melupakan kitabullah, sana. Enggak diurus sama Allah. Enggak ada pertolongan lagi. Siapa yang bisa nolong dari neraka kecuali Allah? Maka orang berusaha khatam. Khatamnya dengan baca tadabburnya, ngerti dia yang dia baca itu. Itu surat Thaha. Surat Thaha. Moga-moga kita diberikan takdir sampai khatam dengan pemahamannya, supaya tidak disebut buta. Dan dalam perjalanan sejarah nanti jumto surat 5 ayat 71, yang tidak tadabbur Quran nanti pasti dijajah walaupun dia negerinya kaya. Lihat surat 5 ayat 71. Karena itu kode etik kepemimpinan. Mayoritas muslim di zamannya dulu, di zamannya Palestina juga begitu. Berganti-ganti kan. Dijajah menang lagi, dijajah menang lagi. Dan yang menang itu selalu mentadaburi kitabullah. Contohnya Talut
faham dia Taurat dengan tabutnya, dengan rumahnya dia faham dia. Maka dia bisa memimpin 800.000 pasukan walaupun anak petani. Ini orang pintar-pintar, mayoritas umat Islam di Indonesia, tapi nggak tadabur, ya sudah siap-siap dijajah. Utang bayar nggak bisa, emas minyak diambil orang, gas alam diambil orang. Padahal hitungannya kalau kita itu hanya dari emas di Grasberg aja, itu per orang di Indonesia bisa 30 juta per bulan dikasih negara. Mayoritas umat Islam, apa penyakitnya? Tidak mentadaburi kitabullah. Tidak mau dia memahaminya sampai selesai. Shadaqallah ladzi. Moga-moga di bulan Ramadan ini kita selesaikan semuanya. Diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Amin ya Allah. Sudah mau buka saum, jangan sampai gorengannya mengganggu iman. Terima kasih atas sharing yang luar biasa. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis, hamdalah dan doa penutup Quran karena kita membongkar-bongkar Quran dari tadi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna tilawahana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu yaqulul haqqa wa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Muslimun TV